Meneliti bulan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya yang selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Tak bosan-bosannya Baginda Raja mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun Ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi, sudah pasti jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana? Tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati, Abu Nawas mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini adalah Abu Nawas. Dengan cepat, ia pun segera mendapatkan ide untuk melaksanakan perintah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun lalu menyanggupinya. Siap, Paduka yang mulia, hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menyanggupi perintahnya tersebut. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah hamba, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan pergi ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata Baginda Raja. Dan malam itu Baginda Raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata tidak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. "Hei, itu kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, Paduka, ini saya Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda Raja. "Oh, tidak, Paduka.
saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung Paduka, tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda Raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian kalau Paduka tak percaya. Saya punya banyak saksi, bukan hanya 1 atau 2 saksi, tapi ribuan saksi Paduka, sambung Abu Nawas. Memangnya siapa mereka yang menjadi saksimu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silahkan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun hanya tertawa. Terus, kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan? Tanya Baginda Raja. Wah, Anda telat Paduka yang mulia, dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja, jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda Raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang. Yes, ketemu caranya, pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila? Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja, ujar istrinya mengangguk-angguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun ar-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Hei Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang. Dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apalagi yang masih tersisa. Rumah, tanah, kebun, ternak atau toko? Tanya sang khalifah. Maafkan hamba wahai Baginda yang mulia, hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang sudah pailit dan jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. Halah, kamu jangan bohong Abu Nawas.
pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar Paduka, hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita Paduka, ujar Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Kamu jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar Paduka, hamba tidak berdusta. Jadi tadi malam setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai Paduka, dan dia juga meminta agar semua aset kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa. Dan hamba sekarang sudah tak memiliki apa-apa lagi untuk disita Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka semua tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya mau kemana dia membawa istrinya itu. Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali." Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini, melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor, tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit pejabat dan koruptor menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas selalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal.
Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong, kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawan. "Masalah apa lagi yang sedang kamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalah sama seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat apa dengan kisah lucu yang dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mencukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu, kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. 3 nasihat Abu Nawas yang merubah hidup. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun mereka tak berani menegurnya, karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. "Tuan, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rahib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rahib menjawab, "Dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan minta izin dariku." Si pemuda kembali berkata, "Tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak?" tanya si pemuda. "Kamu sudah gila ya? Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga,
si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rohib. Tentu saja ini membuat sang rohib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. "Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rohib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah, sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," tutur sang pendeta menyarankan. "Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? "Bagaimana, Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak?" tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. "Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu," kata sang pendeta menasihati. "Maksudmu apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mengizinkan aku atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi. "Maafkan aku, wahai anakku. Dengan berat hati aku tak berani mengizinkan itu, semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu," tukas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi, si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rohib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. "Wah, benar juga katamu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana,
si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu, tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, "Apa kamu rela kalau ibumu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun," jawab si pemuda. "Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. "Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima, Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. "Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. "Apa yang akan kamu lakukan bila meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya," tanya Abu Nawas. "Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Begini ya, tubuh kamu, nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kamu katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat?" tanya si pemuda. "Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang mau bertobat,
dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zolimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam, kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Cara Abu Nawas membuat maling ngaku. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dengan membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang sedari tadi melamun segera menyahut ucapan istrinya. "Iya nih, aku ingin berkurban di hari raya Idul Adha, tapi kan uangku cuma sedikit," balas Abu Nawas. "Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Beli saja anak domba, tentu harganya lebih murah. Nanti kalau pas Idul Adha, anak domba tersebut pasti sudah besar," ujar sang istri menyarankan. "Wah, benar juga katamu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga," sambungnya. Sesampainya di pasar hewan, Abu Nawas lalu mencari anak domba yang harganya sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh, susah tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu. Kalau tuan mau aku ada, tapi anak dombanya kurus," kata si pedagang. "Coba mana, aku mau lihat dulu," pinta Abu Nawas. Si pedagang lalu memperlihatkan anak domba kurus miliknya. "Wah, kurus sekali, dan tubuhnya juga kecil dibanding anak domba pada umumnya," kata Abu Nawas. "Bagaimana? Apa tuan berkenan?" tanya si pedagang. Mulanya Abu Nawas ragu, tapi karena hanya domba ini yang bisa didapatkan, mau tak mau ia terpaksa membelinya. Ia pikir kalau dirawat dengan baik dan dikasih makan yang banyak, anak domba tersebut pasti akan menjadi besar dan gemuk. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas segera membawa pulang anak dombanya. "Wahai istriku, ini aku mendapatkan anak domba," ucap Abu Nawas. Sang istri pun ikut gembira melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan, jangan sampai telat, biar anak domba ini menjadi gemuk," pesan sang istri. Abu Nawas lalu membuat kandang di samping rumah untuk tempat tidur anak dombanya. Tapi untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Belum 2 hari Abu Nawas memelihara dombanya, tiba-tiba anak domba itu hilang dicuri orang. Dapat dibayangkan betapa sedihnya hati Abu Nawas. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Ia melihat ada seseorang mencurigakan mendekati kandang. Lalu si pencuri mengambil anak domba dan langsung membawanya kabur. Abu Nawas berusaha mengejarnya, namun si pencuri telah jauh menghilang. Sebenarnya Abu Nawas sempat mengenali wajah si pencuri. Dia tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena Abu Nawas tak punya cukup bukti, ia tak berani gegabah menuduhnya. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," sesal Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian memutar otaknya untuk menjebak Abu Jahil.
Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum juga menemukan solusinya. Suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Wahai Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumah ya. Aku akan mengadakan syukuran," tutur Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, aku akan datang. Tapi ngomong-ngomong siapa saja yang diundang Tuan?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid pun berlalu. Setelah mendapat undangan dari Tuan Hamid, terbesit ide yang cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Saat malam tiba, Abu Nawas pun berangkat ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil telah berkumpul di sana. Abu Nawas langsung disambut Tuan Hamid dan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Abu Nawas kemudian duduk bersama Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, aku dengar anak dombamu dicuri maling ya? Kasihan sekali kamu," ledek Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas diam saja tak menanggapinya. "Wah, benarkah itu Abu Nawas? Memangnya kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, dari dalam rumah Tuan Hamid membawakan sop kambing dan dihidangkan di meja makan. "Wah, kelihatannya ini sedap sekali. Aku sudah tak tahan untuk memakannya," teriak Abu Jahil kegirangan. "Kalau melihat sop kambing yang lezat ini, aku teringat anak dombaku yang hilang," ujar Abu Nawas mengawali bualnya. "Tapi sayang, anak dombaku hilang dicuri orang. Padahal..." Abu Nawas sengaja menghentikan ucapannya. "Padahal apa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Padahal anak domba kepunyaanku itu tidak ada bandingannya di seantero Baghdad ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, dan bulunya lebat bagaikan sutra. Siapa saja yang melihatnya pasti ingin memilikinya," lanjut Abu Nawas. "Waduh, sayang sekali aku belum melihatnya," ujar Tuan Hakim mengomentari cerita Abu Nawas. "Itu belum seberapa Tuan Hakim. Di saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bisa mendendangkan qasidah," ucap Abu Nawas melanjutkan bualannya. Mendengar itu, Tuan Hakim dan Tuan Hamid menjadi semakin tercengang. Mereka berdua merasa sangat kagum. Tapi di situasi semacam itu membuat Abu Jahil menjadi panas hatinya. Sebab ia tahu persis bahwa anak domba Abu Nawas sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Abu Jahil merasa tak terima apabila Abu Nawas disanjung karena cerita bohongnya. Hingga Abu Jahil tak sadar sampai ia keceplosan. "Dasar pembual, jangan percaya. Abu Nawas telah membohongi kalian dengan cerita palsu," teriak Abu Jahil. Tuan Hakim dan Tuan Hamid menanggapi ucapan Abu Jahil. "Wah, yang benar yang mana nih? Abu Jahil bilang ceritamu palsu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Untuk apa aku cerita palsu? Andai saja anak dombaku masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya," jawab Abu Nawas memancing. "Iya sih, benar juga," balas Tuan Hakim membenarkan ucapan Abu Nawas. Namun lagi-lagi Abu Jahil semakin panas dibuatnya. Apalagi dengan mudahnya Tuan Hakim percaya dengan bualan Abu Nawas. "Tuan Hakim, cerita Abu Nawas itu palsu, jangan mudah percaya," protes Abu Jahil. "Memangnya apa buktinya kalau cerita Abu Nawas itu palsu?"
tanya Tuan Hakim. Ya, sebab anak dombanya itu ada padaku. Tuan Hakim mau melihatnya. Ayo sekarang ke sana, jawab Abu Jahil. Nah, sekarang terungkap sudah siapa sebenarnya pencuri anak dombaku, teriak Abu Nawas. Spontan muka Abu Jahil berubah menjadi pucat. Ia tak menyadari bahwa bantahannya terhadap cerita Abu Nawas justru membuka kedok dirinya. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama membuat skenario untuk menjebak Abu Jahil. Tuan Hakim pura-pura percaya dengan cerita Abu Nawas yang tak masuk akal. Itu semua semata-mata agar Abu Jahil masuk ke dalam perangkapnya. Hei Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas, dan kamu siap-siap menerima hukuman, bentak Tuan Hakim kepada Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil mengembalikan anak domba tersebut dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Karena berkelakuan baik, hukuman Abu Jahil dipotong menjadi 3 bulan.